Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan melalui tugas mata kuliah pertumbuhan gereja, di mana sumber yang saya dapat dari Gereja Protestan Maluku dengan judul Pertumbuhan, Pelayanan, dan Tantangan Perubahan, di mana sumber penulisnya adalah Julius R. Ratumaerisa, di mana pertumbuhan di dalam Gereja Protestan Maluku selaku gereja sangat berkolerasi positif atau searah dengan pemberitaan Injil, di mana kita memahami bahwa istilah eklesia berarti kita dipanggil keluar. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Secara kualitas, pertumbuhan Gereja Protestan Maluku dapat dilihat dari peningkatan kerohanian anggota jemaat itu sendiri. Sedangkan secara kuantitas, pertumbuhan di gereja dapat dilihat dari bertambah jumlah anggota jemaat. Sebagaimana gereja yang sehat harus diawali dari pertumbuhan secara kualitas, yang kemudian mengarah kepada pertumbuhan secara kuantitas. Apabila gereja tidak melakukan panggilannya dengan baik sesuai dengan perintah-perintah Yesus sebagai kepala gereja yang kita imani dan aminkan, maka jalan untuk menuju kematian secara rohani akan semakin terbuka di dalam kehidupan jemaat itu sendiri, di mana gereja juga harus memiliki visi dan misi. Tentunya sangat diharapkan pemimpin gereja yang menghadirkan dan mengandalkan Yesus sebagai kepala gereja, supaya dengan hikmatnya pemimpin gereja dimampukan untuk melahirkan visi untuk pertumbuhan gereja itu sendiri. Gereja dan dinamika perubahan global, di mana gereja harus didasari bahwa gereja dan para pendeta hidup dan melayani di tengah dunia yang terus berubah. Perubahan merupakan fenomena global yang pasti terjadi dan akan menyentuh setiap sendi kehidupan di dalam jemaat. Untuk itu, Gereja Protestan Maluku dan para pendeta harus mampu mempersiapkan jemaat secara rohani, sehingga memiliki kekuatan mental dan iman untuk menghadapi perubahan, dan mampu mengendalikan dan mengelola perubahan sehingga tetap hidup dan bukan korban perubahan. Didasari ataupun tidak, perubahan terus berjalan dan telah mengubah pola serta sistem nilai kehidupan jemaat saat ini. Terjadi pergesekan nilai, sifat dan sikap jemaat sebagai makhluk sosial dalam banyak hal. Ada 5 hal yang berkaitan dengan perubahan yang seharusnya sebagai gereja mampu untuk melakukan antisipasi secara dini, yaitu yang pertama, perubahan harus dipandang sebagai hal yang biasa dan akan terjadi dalam kehidupan jemaat. Yang kedua, perubahan yang dihadapi jemaat tidak pernah dapat diprediksi sebelumnya. Karena itu perubahan dapat terjadi kapan saja dan dimanapun saja. Perubahan akan datang ibarat roda yang terus berputar pada porosnya dan siap menggilas apa saja yang dilewatinya. Perubahan adalah bagian dari dinamika sejarah dan merupakan bagian integral dari kehidupan jemaat sebagai umat manusia yang hidup dalam bentangan sejarah yang akan terus terulang dan terjadi. Yang keempat, perubahan adalah peluang. Karena itu setiap perubahan pasti akan membawa kesempatan dan sekaligus tantangan dan ancaman, sehingga setiap perubahan selalu diikuti dengan sejumlah masalah dan bahaya dan juga sejumlah kesempatan. Yang kelima, perubahan adalah risiko, di mana setiap proses perubahan yang dihadapi jemaat
akan ada risiko sebagai konsekuensi dari krisis yang timbul dari perubahan itu sendiri dan dapat masuk dan menyentuh zona aman jemaat secara menyeluruh, di mana dengan gereja Protestan Maluku mereka melihat bahwa kita harus berkaca kepada realitas perubahan sebagaimana digambarkan di atas. Maka gereja harus secara sadar mengambil sikap dan langkah berani untuk menghadapi setiap perubahan zaman. Gereja harus berani dan peka untuk melihat peluang-peluang yang dapat diambil dan dikembangkan menjadi jembatan dan sarana pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Gereja pun harus berani mengambil risiko dan berani untuk keluar dari zona aman yang melingkarinya dan bukan menghindari risiko. Sebagai organisasi, perlu memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan sosial, ekonomi, politik dalam pembangunan daerah dan bangsa secara keseluruhan, dan perubahan orientasi berpikir jemaat sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi, telekomunikasi, informasi, multimedia, dan digitalisasi. Kepekaan dimaksud haruslah dibangun di atas dasar kebutuhan bagi kehidupan pengembangan pelayanan gereja secara holistik. Inilah materi yang saya bisa sampaikan melalui Gereja Protestan Maluku. Kiranya pertumbuhan di dalam gereja ini menjadi satu planning atau rencana yang kita bisa gunakan di dalam penginjilan atau di dalam pertumbuhan di jemaat itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.